Selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Selamat pagi. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Senang bisa berjumpa lagi bersama Bapak, Ibu, saudara di rumah Tuhan di tempat ini. Kita percaya bahwa kita dipenuhi dengan sukacita Tuhan pada pagi hari ini, amin. Berapa dari saudara yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia di dalam janjinya bagi kehidupan saudara dan saya, amin. Oleh sebab itu kita akan bersorak-sorai, kita akan meninggikan Dia, karena kita percaya Ia Allah yang hidup. Dia akan memberkati saudara, Ia akan memulihkan saudara, Dia akan menyatakan mujizatnya bagi kehidupan saudara. Mari saudara, kita ambil waktu ini untuk betul-betul kita fokus kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami. Bahkan dengan iman Tuhan kami katakan, selama kami masih bernafas, selama kami masih hidup, kami selalu mempunyai alasan untuk menyembah Engkau. Kami selalu mempunyai alasan untuk meninggikan Engkau. Karena Engkau Allah yang besar, karena Engkau Allah yang setia, karena Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan pada pagi hari ini. Berkati setiap hati kami, lawat setiap hati kami Tuhan. Kami taruh kehidupan kami saat ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Yesus yang siap memuliakan Tuhan, katakan amin. Thank you Jesus. Thank you Lord. We give you all the praise. We give you all the praise. Yes Lord. Woo! Mari kita meninggikan Dia. Thank you Jesus. Come on. Woo! We glorify your name. Mari sama-sama kita nyanyikan. Hey, let everything, let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
give you all the praise. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan segala hal yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami datang dengan syukur kami kepadamu. Kami mau Tuhan, Engkau terlibat lebih lagi dalam kehidupan kami. Murnikan kami Tuhan, agar kami layak untuk datang di hadirat Engkau. Thank you Lord. Kami datang dengan syukur kami kepadamu. Kami
'cause you are worthy of it all. You are worthy of it all. Kami nyanyikan ini Tuhan, karena Kau layak Tuhan. All the goodness is to come from You, Lord. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Yes, Lord, You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. 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 Far from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Yes. All the saints, angels, they bow before Your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Oh Lord, You are worthy of it all. Yes, Lord, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Day and night, yes, Lord. Day and night, night and day, You are worthy of it. You are worthy of it all. Far from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. One more time. You are worthy of it all. 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 Yes, You are worthy of it all. Far from You are all things, and to far from, yes, Lord, far from You are all things, and to far from You are all things, far from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Yes, Lord, You deserve the glory. You deserve all the glory, Jesus. Thank You, Lord. Yes, Lord.
Kau layak menerima segala pujian, menerima segala hormat dan pengagungan Tuhan. Karena Kaulah Allah pencipta alam semesta ini Tuhan. Kau di atas segala-galanya Tuhan. Surga bumi dan segala isinya tunduk dan takluk di bawah kuasa Engkau Tuhan. Karena Engkau layak menerima segala yang terbaik dari setiap umat-Mu Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 8 ayat 4-6 berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Oh benar Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kau telah menciptakan kami dari debu tanah Tuhan. Tapi dengan kasih dan rahmat Engkau Tuhan, Engkau telah memberikan nafas hidup dengan roh-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau telah menciptakan kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Dan Engkau telah memahkotai kami dengan kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Sehingga kami boleh berkuasa atas ciptaan yang telah Kau taruh dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan kami mau bersyukur. Kami mau berterima kasih atas segala kasih dan kemurahan Kau dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa umat yang telah Kau bentuk, umat yang telah Kau ciptakan, umat yang telah Kau tebus dengan darah-Mu, layak untuk memuji, layak untuk meninggikan menyembah Engkau Tuhan. Karena Kau satu-satunya yang paling berharga dan paling mulia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Kau memberkati setiap jemaat Engkau dengan mata hati yang terang, dengan hikmat dan pengertian yang benar tentang siapa anak Allah. Sehingga kami selalu Tuhan dibaharui dalam kehidupan kami. Kami terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kau. Dan kami terus dibentuk, ditransformasi menjadi serupa dan segambar dengan Kau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Dan kami juga mau memberkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, Kids Church yang saat ini Tuhan. Mereka akan belajar, mereka akan dipersiapkan menjadi generasi anak panah. Kami memberkati mereka Tuhan. Kami katakan roh Allah ada pada mereka. Roh Allah mengurapi mereka Tuhan. Kami melepaskan sukacita, kami melepaskan damai sejahtera, ketenangan bagi mereka saat mereka belajar Tuhan. Ada roh yang mau diajar, ada roh yang haus dan laparkan Kau Tuhan. Dan kami memberkati mereka dengan nilai-nilai kerajaan Allah Tuhan dalam kehidupan mereka. Setiap firman yang keluar dari setiap pengajar-pengajar mereka, itu akan mentransformasi kehidupan mereka Tuhan. Memberkati mereka menjadi generasi yang takut akan Kau, generasi yang memuji menyembah Kau, dan generasi akan berdampak bagi kota ini, bagi bangsa ini Tuhan. Dan dimanapun mereka pergi dan berada, di dalam nama Yesus kami memberkati mereka, kami mengutus mereka. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Hadir semua? Sehat semua? Selamat datang kami ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir di ibadah Minggu Jemaat Every Nation Manado. Kami menyambut dengan sukacita.
Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah jemaat ini, kami menyambut dengan sukacita. Saudara bukan orang asing di tempat ini, tapi kita sebagai satu keluarga Tuhan. Dan dari tempat ini tak putus-putusnya kami terus menyampaikan kenapa gereja ini ada, kenapa kita ada dalam jemaat ini, yaitu untuk menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Dan untuk menopang mission statement ini, Jemaat Every Nation Manado punya 5 nilai inti. Yang pertama, the Lordship atau ketuhanan Yesus Kristus. Yang kedua, evangelism atau penginjilan. Yang ketiga, discipleship atau pemuridan. Yang keempat, leadership atau kepemimpinan. Yang kelima, family atau keluarga. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan benih persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara bisa memberi persembahan saudara baik secara tunai melalui amplop-amplop yang telah tersedia ataupun melalui transfer persembahan saudara ke nomor rekening gereja yang ada di slide depan. Dan sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan kemurahan yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami tahu bahwa kami bisa mendapatkan keuangan, mendapatkan berkat-berkat, semua itu karena kasih karunia Engkau dalam kehidupan kami. Kau yang memberikan kami kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan saat ini Tuhan, sebagai rasa syukur, sebagai rasa hormat kami kepada Engkau, kami mau memberi di rumah-Mu. Sebelum kami memberi, berkati, kuduskan setiap persembahan-persembahan ini, agar persembahan ini boleh membantu memperlebar kerajaan Engkau di muka bumi ini. Berkati setiap pekerjaan, setiap studi, setiap usaha, bisnis, setiap jemaat Engkau Tuhan. Biar tingkap-tingkap sorga terbuka dan berkat Engkau dicurahkan bagi setiap jemaat-Mu. Bahkan terobosan-terobosan baru Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil saudara memberi persembahan, ada beberapa penyampaian. Yang pertama, untuk life group. Kami mendorong setiap jemaat untuk terus terhubung dalam life group. Ada beberapa life group keluarga, life group single profesional, dan pelajar. Untuk bulan ini ada jadwal life group. Life group SEA tanggal 8 dan 22 November setiap hari Rabu, minggu kedua dan 4. Untuk life group minut tanggal 10 dan 24 November setiap hari Jumat, minggu kedua dan 4. Life group Kai Ragi Mapangat tanggal 11 dan 25 November. Life group Wanea tanggal 12 dan 26 November setiap hari Minggu, minggu 2 dan 4. Life group Single Pro tanggal 11 dan 25 November setiap hari Sabtu. Life group ENC tanggal 9 dan 23 setiap hari Kamis, minggu kedua dan 4. Life group Teens setiap Sabtu. Dan informasi lebih lanjut nanti akan di follow up oleh masing-masing pemimpin life group. Dan saudara yang belum tergabung dalam life group dan ingin terhubung, silakan menghubungi
Pak Calvin atau staf office gereja. Informasi selanjutnya, pertemuan doa minggu secara online. Kami mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama di pertemuan doa mingguan secara online ini yang dilaksanakan setiap Jumat jam 7.30 malam lewat Zoom meeting. Selanjutnya, informasi mengenai IN Campus Student Center. Kami berterima kasih kepada setiap doa Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung IN Campus Student Center ini, dan pelayanan IN Campus ini dibuka untuk umum bagi pelajar ataupun mahasiswa yang membutuhkan tempat belajar. Dan kami terus bersyukur atas antusiasme dan dari setiap pelajaran mahasiswa. Update informasi untuk minggu ini, ada kedatangan reguler dari para pelajar mahasiswa yang pernah datang sebelumnya. Kemudian ada respon yang baik ketika mereka didoakan. Kemudian ada inisiatif dari pelajar mahasiswa ini untuk mau mengajak teman-teman mereka. Dan kami juga terus berterima kasih bagi jemaat yang sudah mensupport pelayanan kampus ini lewat pemberian kebutuhan materi, boleh ditampilkan. Dan kami terus mengajak jemaat untuk terus mendukung, mensupport lewat pemberian apa yang dibutuhkan dalam student center ini. Ada kopi, mie, telur, dan lain-lain. Saudara bisa baca. Selain saudara bisa memberi melalui pemberian materi ini, saudara juga bisa memberi dengan uang, dan pemberian saudara bisa saudara transfer atau memberi secara tunai kepada saudara Brian Lonto. Demikian informasi untuk minggu ini, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara bergairah untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Mari kita sambut pembicara kita, Pastor Rivo Kaponsi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oke, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Selamat datang di kebaktian Minggu Gereja Every Nation Manado. Saya menyambut setiap saudara pagi hari ini. Kita ada bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Kita ada untuk tetap bersama-sama menghormati Allah dan menjadikan murid. Amin. Saudara, saya berterima kasih kepada Pastor Leopold sebagai gembala dan seluruh tim kepemimpinan untuk dukungan dan bahkan kepercayaan untuk saya bisa berkhotbah pagi hari ini. Saudara sekalian, kita ada di bulan yang baru, bulan November, dan kalau saudara perhatikan ada sesuatu yang berbeda di ruangan ini, amin. Itu pertanda apa saudara? Natal so lebih dekat. Mari kita beri applause untuk tim kerja panitia Natal yang sedang mempersiapkan seluruh perayaan Natal termasuk dekorasi, supaya sebentar saudara mulai bisa bikin profile picture yang baru. Oke, terima kasih sekali lagi untuk seluruh tim panitia yang ada, dan mari kita melanjutkan dengan seri khotbah kita yang baru di bulan ini yaitu Sync. Oke. Kita telah menyelesaikan Bapak Ibu Saudara All and Nothing, seri khotbah sepanjang bulan lalu, di mana kita semua bersama-sama belajar memahami keutamaan Kristus. Kita melihat pada keutamaan Kristus dan kita belajar untuk didorong bagaimana hidup sepenuhnya bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dan di seri khotbah bulan ini itu Sync, yang akar katanya sebenarnya kata aslinya ada synchronize atau sinkronisasi. Kalau saya bisa memberikan terjemahan menyamakan atau menyerempakkan. Oke, seperti orang yang
dance, menari bersama-sama, semuanya melakukannya di dalam sinkronisasi bersama-sama. Ada gerakan yang bersama-sama dilakukan dan itu menjadikan sesuatu yang indah dilihat. Apa tujuan dari ini saudara? Kita akan bersama-sama belajar, kita akan lihat dari seri khotbah ini, kita belajar memahami kehendak Allah. Amin. Kita belajar mengenal kehendak Tuhan dan bagaimana kita hidup di dalamnya. Amin saudara. Dan untuk kita belajar memahami kehendak Tuhan, saya mau mengajak kita untuk melihatnya dari lensa Injil. Bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan dengan memahami terlebih dahulu mengenai kemurahan Allah. Teks kita pagi hari ini adalah Roma 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Saudara punya Alkitab, mari buka di dalam Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Dua ayat yang akan kita baca pagi hari ini. Bila saudara sudah mendapatkan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Dan mari kita lihat Roma 12 ayat 1 hingga yang kedua, kita membacanya bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berada bersama-sama di tempat ini, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, dan saat ini ketika kami membaca dari firman-Mu dan kami akan belajar bersama-sama dari firman-Mu, tolonglah kami ya Tuhan. Pikiran kami yang terbatas ini biar diisi, dipenuhi dengan seluruh kebenaran oleh kuasa kerja Roh Kudus yang tidak terbatas. Tolonglah kami untuk mengenal, mengerti kehendak Tuhan melalui setiap lensa Injil yang kami lihat pagi hari ini. Dan biarlah Roh Kudus, Engkau yang memberi kami kemampuan untuk melakukan dan menghidupi firman ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya banyak dari kita yang senang menerima hadiah. Betul? Kita senang untuk apalagi menjelang Natal, kita senang untuk menerima hadiah. Tapi ada juga pasti dari kita yang senang untuk memikirkan bagaimana kita bisa memberikan hadiah bagi seseorang. Betul saudara? Atau mungkin ada dari kita karena kita pernah menerima hadiah dari seseorang, maka ada musimnya di mana kita membalaskan hal itu. Kita juga memberikan hadiah kepada orang itu karena kita mengingat akan apa yang sudah dia berikan kepada kita. Betul? Nah itu sering terjadi juga dalam budaya kita, apalagi orang Manado. Kita punya budaya balas membalas seperti itu, saudara. Nah, teks kita hari ini adalah tentang dua macam pemberian. Saya melihatnya dari dua hal, dua macam pemberian, dua macam hadiah yang firman Tuhan ungkapkan di sini. Itu pemberian yang pertama, itu berasal oleh kemurahan Allah. Dari kemurahan Allah, itu pemberian yang pertama. Dan pemberian yang kedua, yang kalau kita lihat dalam teks firman ini, dia berbicara mengenai pemberian yang muncul setelah menerima kemurahan Allah. Jadi ada dua hal, ada persembahan ada pemberian yang asalnya oleh kemurahan Allah, yaitu keselamatan dan pembenaran dari Allah. Dan kemudian pemberian yang kedua adalah pemberian yang diberikan karena telah menerima kemurahan Allah. Itu persembahan yang hidup yang kita baca dalam teks, yang datang dari hidup kita. Amin. Nah, dua hal ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak memahaminya dengan benar, maka kita bisa saja menarik sebuah kesimpulan sederhana seperti ada sebuah hubungan timbal balik yang menunjukkan
bahwa ketika kita memberi kepada Allah, itu adalah untuk mengganti semua yang telah Allah berikan kepada kita dalam anugerahnya yang menakjubkan. Saudara bisa ikuti saya sampai sini? Oke. Nah, karena Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang saya katakan sangat besar, maka kita, kalau kita tidak memahami dengan benar, maka sepertinya kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita memberikan sesuatu kepada Tuhan adalah untuk membalas rahmat-Nya. Apakah memang demikian? Itu pertanyaan penting kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana seharusnya ekspresi kita saat kita hidup di dalam Kristus? Dalam konteks kita memberi persembahan kehidupan kita kepada Tuhan. Apakah hidup kita sebagai orang Kristen, apakah hidup kita dalam Kristus, hubungan kita dengan Tuhan kita lakukan sebagai sebuah perjalanan balas budi? Saudara bisa nangkap? Apakah kita melakukannya sebagai sebuah balas budi kepada kemurahan Tuhan yang besar? Perhatikan Roma 12 ayat 1 tadi yang kita baca. Karena itu saudara-saudara, saya menggunakan terjemahan baru edisi kedua. Oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah apa saudara? Ibadahmu yang sejati. Dalam bahasa Yunani, kata ibadah di sini bermakna seperti seorang pelayan yang layak, karena itu memang tugasnya untuk dia melakukan sebuah pelayanan, untuk dia memberikan hidupnya untuk melayani. Jadi, kira-kira makna dari persembahkan hidupmu kepada Allah sebagai persembahan yang hidup yang dikatakan di sini, yang mungkin juga sudah familiar dengan kita, karena saudara, bukan karena balas budi, tetapi karena demikianlah status kita yang baru sebagai orang yang telah dilayakkan untuk melayani Tuhan Yesus. Saudara bisa ikuti? Seperti apa ekspresi hidup kita dalam Kristus? Apakah sebuah perjalanan balas budi? Jawabannya saudara, tidak. Kita hidup, perhatikan, kita hidup di dalam Kristus, kita hidup bagi Kristus, kita memberikan seluruh kehidupan kita bagi Kristus adalah karena status kita yang telah dilayakkan di hadapan Allah bahwa kita adalah milik Allah. You are not your own. Amen, saudara? Kenapa kita perlu mengerti kehendak Tuhan? Ini dulu yang harus kita mengerti, bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. You are not your own. Kita bukan milik diri kita lagi, tetapi karena Kristus, di dalam Kristus kita adalah milik Allah. Jadi kita bukan hidup untuk balas budi, tapi kita hidup karena kita ini adalah kepunyaan Allah. Saudara, di dalam Kristus, saudara adalah milik Allah. Amin. Sebelum lanjut, saya ingin kita sepakat dengan kebenaran ini, bahwa kita tidak hidup untuk membalas kemurahan Tuhan, tapi kita memberikan hidup kita bagi Allah karena saudara dan saya, kita adalah milik Tuhan. Amin. Kita adalah milik Yesus, kita adalah milik Kristus. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menanggapi kemurahan Allah yang begitu besar ini. Perhatikan saudara, hanya dua hal yang ingin saya bahas dalam khotbah hari ini, yaitu bagaimana kita menanggapi kemurahan Allah yang begitu besar. Pertama adalah persembahan yang hidup. Yang kedua adalah transformasi hidup yang dimulai dari transformasi pikiran. Dua hal ini akan menolong kita untuk selanjutnya kita mengenal kehendak Tuhan. Untuk selanjutnya kita memiliki yang kita katakan tadi, kehidupan yang tersinkronisasi. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan yang pertama, tadi kita baca apa? Roma 12 ayat 1. Persembahan yang hidup. Dikatakan demi apa saudara? Oleh kemurahan Allah. Terjemahan baru saudara yang mengatakan demi kemurahan Allah. Dikatakan juga oleh kemurahan Allah. Saudara ingat, Paulus telah dengan sangat rinci menjelaskan panjang lebar selama 11 pasal dalam kitab Roma mengenai apa?
seluruh kegagalan manusia, keberdosaan manusia, ketidakmampuan manusia untuk memenuhi standar Allah, tetapi oleh karena pembenaran yang adalah buah dari karya Kristus, maka kita kemudian memiliki kehidupan yang baru. Kita dianggap benar, kita dilihat benar oleh Allah, oleh karena Yesus. Amin. Dia telah bicara itu, makanya dia katakan oleh kemurahan Allah. Dan selanjutnya saat ini dalam teks ini dia mau bertransisi dari seluruh penjelasan teologisnya kepada penerapan praktis, bahwa dia mau lihat, dia mau agar kita melihat bagaimana kita mengalami dan menghidupi keselamatan itu, saudara-saudara sekalian. Dikatakan di sana apa? Aku menasihatkan kamu. Aku menasihatkan kamu. Bahwa Paulus memohon. Dia meminta dengan sangat, dia mendorong dengan kuat dan tegas sebenarnya nuansanya dalam teks ini. Dia mendorong dan dia seperti memaksa mereka. Hei, ini nasihatku yang tidak mau tidak harus kalian lakukan. Apa yang diminta? Karena betapa mulianya karya keselamatan yang Allah kerjakan. Maka sebagai milik Allah, setiap orang percaya didorong untuk apa, saudara? Untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Perhatikan saudara, oleh karena kemurahan Allah yang besar, maka kita sebagai milik Kristus, kita didorong untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Kalau dikatakan di sana sebagai apa, saudara? Persembahan. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara sekalian, korban atau persembahan adalah untuk memohonkan kehidupan yang baru melalui pengampunan dosa. Jadi orang memberikan korban, orang mengorbankan hewan, binatang adalah sebagai tanda bahwa mereka butuh Tuhan, kami butuh pengampunan dan kami butuh memiliki kehidupan baru. Makanya dibawalah kepada imam, disembelih dan kemudian dipercikan darahnya untuk memohonkan pengampunan dari Tuhan. Oke? Tetapi di dalam perjanjian baru dikatakan bukan lagi persembahan yang mati. Amin, saudara? Tapi dikatakan apa? Apa, saudara? Persembahan yang hidup. Katakan sebelah kiri kanan saudara, persembahan yang hidup. Bukan lagi sesuatu yang kemudian harus dibunuh, dimatikan, tetapi sesuatu yang hidup yang diberikan kepada Allah. Karena kehidupan baru yang telah diberikan oleh Kristus. Bukan lagi persembahan yang hidup. Saudara tahu kenapa? Karena persembahan yang mati sudah selesai dan sudah diselesaikan dengan begitu mulia oleh Yesus Kristus. Dia telah mati, dia telah memberikan seluruh kehidupannya menjadi persembahan yang kemudian mati supaya di dalam dia kita tidak lagi menjalani hukuman mati karena dosa, tapi justru satu dimensi yang baru diberikan. Apa, saudara? Persembahan yang hidup. Seluruh kehidupan kita. Dikatakan apa? Tubuh. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dia bicara mengenai apa, saudara? Berbicara mengenai seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Persembahkanlah seluruh hidupmu. Kita adalah milik Allah seluruhnya. Jadi seluruh keberadaan kita, dengar baik, saya mau katakan, tubuh kita, oke? Tubuh jasmani ini semuanya, pikiran saudara, perasaan saudara, kehendak kita, waktu kita, cita-cita kita, keinginan kita, kebiasaan kita, harapan kita, impian kita, semuanya saudara adalah milik Allah. Semuanya diberikan kepadanya. Dikatakan persembahkan tubuhmu, bahwa Tuhan mengatakan biar itu terlihat dengan jelas. Tubuh bicara
sesuatu yang terlihat begitu jelas. Maksudnya adalah supaya keindahan Kristus dengan nyata terlihat jelas dari kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Kalau dibilang persembahan yang hidup, bicara mengenai cara hidupmu, seluruh cara hidup kita adalah tindakan penyembahan kepada Allah. Lalu dikatakan apa lagi? Sebagai persembahan yang kudus. Katakan kudus, saudara. Berarti apa? Persembahkan seluruh kehidupan kita, seluruh anggota tubuh kita, seluruh kebiasaan kita, mata, telinga, mulut, sikap, dan lain-lain, pikiran, perkataan, semuanya untuk kebenaran dan bukan untuk dosa. Nyatanya saudara, tubuh menjadi kudus bukan karena bentuknya. Amen. Maka berbahagialah saudara yang saudara mengerti maksud saya. Mungkin bentuk tubuh saudara belum sempurna seperti saya. Ada yang kelebihan beberapa senti, ada yang lebarnya sekian. Tetapi saudara, bukan bentuknya yang menjadikan kita kudus, tetapi saudara, kebiasaan tubuh itu, apa yang dilakukan tubuh itu yang kemudian menentukan kekudusannya. Apakah tubuh kita dijadikan alat untuk menyatakan kebenaran? Apakah tubuh kita dipergunakan seperti Paulus katakan dalam bagian Alkitab yang lain, sebagai apa? Senjata kebenaran. Apakah tubuh kita, apakah seluruh kehidupan kita digunakan sebagai instrumen untuk menyatakan anugerah Allah? Kita mengelolanya dengan baik, kita melakukannya dengan baik, kita mengelolanya dengan penuh kesadaran akan kesehatan dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempergunakannya untuk menyatakan anugerah Allah. Ada amin? Lalu dikatakan persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan apa saudara? Persembahan yang berkenan. Dalam versi terjemahan sehari-hari Indonesia dikatakan bahwa persembahan yang hidup itu menyenangkan hati Tuhan. Amin? Saudara yang memiliki anak pasti memahami hal ini. Ketika seorang ayah, saudara yang sebagai orang tua, apakah saudara sebagai seorang ayah atau seorang ibu, saudara pasti ada momen di mana saudara memperhatikan anak-anak saudara ketika mereka masih kecil. Betul? Saudara akan senang ketika melihat mereka mau berbagi mainan dengan teman-teman atau dengan saudaranya. Betul? Saudara senang akan hal itu. Saudara akan senang melihat ketika anak saudara dia tidak main-main kemudian cabut listrik dan merusakkan hiasan Natal. Saudara pasti akan senang dengan itu, betul? Saudara akan senang ketika melihat bagaimana juga anak-anak saudara mulai mengekspresikan, mereka mewarnai atau membuat sebuah gambar atau membuat satu prakarya sederhana dan memberikan itu kepada orang tua mereka, kepada saudara sebagai orang tua, dan saudara pasti apa? Saudara pasti senang, betul? Saudara senang dengan semua apa yang mereka lakukan. Tapi dengar baik saudara, tindakan anak itu, ketika dia mau berbagi mainan dengan teman-temannya, ketika dia tidak main-main listrik, tidak main cabut ini dan itu, menjaga segala sesuatu, ketika dia bisa membuat sesuatu yang indah dan memberikannya kepada saudara, tindakan anak ini tidak menjadi alasan ayahnya untuk semakin mengasihi dia. Tetapi sebagai orang tua, sang ayah akan bergembira karena apa? Karena dia melihat ekspresi kasih dan ekspresi penghormatan yang sederhana dari anaknya yang masih kecil. Betul saudara yang mengalami sebagai orang tua? Saudara senang, saudara semua itu bukan tidak serta-merta membuat saudara semakin menyayangi anak saudara, betul? Tetapi itu membuat saudara senang, menyenangkan hati saudara, berkenan kepada saudara. Karena apa? Karena saudara melihat betapa anak saudara juga mengasihi saudara dengan kemampuan, dengan kapasitasnya. Betul? Persembahan hidup kita tidak membuat Tuhan semakin sayang kepada kita, saudara. Karena memang Dia sudah sangat mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang sangat besar. Amin. Tetapi saudara,
Persembahan hidup kita adalah ekspresi bahwa kita mengasihi Allah, dan Alkitab katakan apa? Itu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kita nyanyikan tadi. Amin. Jadi saudara, bagaimana kita menanggapi kemurahan Allah yang begitu besar? Persembahkanlah tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, transformasi hidup yang dimulai dari transformasi pikiran. Perhatikan ayat 2 katakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Perhatikan versi terjemahan sehari-hari Indonesia, saya menayangkannya depan sini. Dikatakan begini saudara, dia akan memperbarui apa? Pikiranmu masing-masing, sehingga kamu bisa mengetahui apa kehendaknya bagimu, dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Kamu semua akan dimampukan untuk apa? Mengerti dan memilih apa yang baik, yang paling tepat, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara lihat apa maksudnya di sini? Saya melihat bahwa Paulus percaya bahwa ketika kita memutuskan untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup karena kemurahannya, maka Allah yang bekerja untuk memperbaharui pikiran saudara dan saya. Amin. Allah yang bekerja sehingga kita bisa apa? Mengetahui kehendak Allah bagi kita. Kalau kita pada akhirnya tersinkronisasi, belajar mengikuti bagaimana langkah Tuhan, belajar mengikuti Yesus, belajar seirama dengan Dia, itu karena apa? Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, yang membuat kita mampu untuk mengerti dan memilih apa yang baik, apa yang berkenan sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Itu kuasa pekerjaan Roh Kudus dalam diri setiap orang percaya yang perlu saudara garis bawahi, memberi ruang untuk Roh Kudus bekerja seluas-luasnya. Amin. Berikan ruang. Karena Roh Kudus yang akan menunjukkan kepada kita, dibilang apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Roh Kudus yang akan mengajar kita mana cara-cara hidup dunia yang berdosa. Roh Kudus yang memberi kemampuan kepada kita untuk apa saudara? Menolak cara hidup dunia yang berdosa. Dan Roh Kudus yang akan mengingatkan kepada kita kebenaran firman yang terus-menerus mengisi kita dan mengubahkan kita dari dalam. Katakan dari dalam. Saudara, transformasi, proses perubahan kita ketika kita memberikan kehidupan kita kepada Allah dimulai dari pikiran dan bukan dari perbuatan. Dimulai dari dalam. Roh Kudus bekerja mengubahkan pemikiran kita dengan mengisi sebanyak mungkin firman Allah. Kenapa harus dari dalam? Saudara, karena transformasi pertama-tama adalah untuk Allah dan bukan untuk manusia. Transformasi perubahan kita yang mengujinya adalah Allah dan bukan manusia. Jadi kalau kita mengalami perubahan hidup, itu bukan supaya kita berkenan di hadapan manusia. Amen. Terlalu banyak orang yang mungkin, berapa dari saudara pernah kecewa dengan orang-orang yang manis di depan tetapi pahit di belakang? Itu karena apa? Karena kemasannya yang baik, kemasannya yang diubah. Tetapi perubahan yang sesungguhnya, yang firman Tuhan katakan adalah sesuatu yang sungguh-sungguh lahir dari dalam oleh pekerjaan Roh Kudus. Amin. Bagaimana kita menanggapi kemurahan Allah? Yaitu dengan persembahan yang hidup. Kita memberikan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Lalu kemudian kita mengalami
pembaharuan pikiran. Ada transformasi cara kita hidup sehingga kita dapat mengenal kehendak Allah. Sederhananya sekarang saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang perlu saudara dan saya lakukan? Yang pertama, nasihat saya pagi hari ini kepada setiap kita, ingatlah selalu akan kemurahan Allah yang begitu besar. Saudara ingat selalu akan kemurahan Tuhan yang begitu besar. Kalau, dengar baik saudara, kalau bukan karena anugerah Allah, maka kita tidak akan ada pagi hari ini di sini, betul? Kalau bukan karena anugerah Allah, kita adalah orang-orang yang binasa, kita adalah orang-orang yang mungkin akan terus-menerus hidup dalam dosa kita masing-masing. Betul saudara? Saya katakan begini, kalau bukan anugerah Allah, ini dari diri saya Bapak Ibu Saudara. Entah sudah berapa banyak orang yang hancur masa depannya karena dosa-dosa imoralitas saya di masa lalu. Kalau bukan karena anugerah Allah. Kalau bukan karena anugerah Allah, saya katakan sekali lagi, entah berapa banyak orang yang pahit hidupnya karena perkataan saya yang bisa menusuk hati mereka. Pikirkan juga dengan saudara, bagaimana saudara? Kalau bukan anugerah Allah, entah berapa orang yang mungkin terluka hatinya dan mungkin bisa membinasakan diri mereka karena perbuatan kita. Betul saudara? Kalau bukan anugerah Allah, kita mungkin bisa memperoleh semua yang ada di dunia, tapi kita diperbudak oleh berbagai kecanduan karena kekosongan dalam hati kita yang kita tutup bagi Allah. Ingat akan kemurahan Allah yang besar. Tapi saya katakan, dengar saudara, karena anugerah Allah, ini kabar baiknya saudara, Bapa di sorga mengasihi kita bahkan di saat kita masih berdosa. Amin. Alkitab katakan, sebelum kita bisa mengenal dan mencari Allah, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bahwa Kristus mati bukan bagi orang yang mengasihi Dia. Perhatikan saudara, Yesus mati bukan bagi orang yang mengasihi Dia, tapi Yesus mati bagi orang yang memusuhi Dia. Amin. Dan saudara, yang memusuhi Kristus bukan hanya mereka yang kita biasa kategorikan sebagai orang jahat. Entahkah itu pembunuh, pedofil, koruptor, tiran, diktator, atau kategori-kategori orang jahat lainnya. Tapi yang memusuhi Kristus adalah juga orang-orang terpandang di masyarakat. Betul? Orang-orang baik. Mungkin mereka bekerja sebagai, entahkah itu sebagai dokter, sebagai pekerja sosial, sebagai guru, pengajar, atau bahkan pendeta seperti saya. Selama orang-orang tersebut hidup untuk sesuatu di luar Allah, maka kenyataannya mereka, mungkin juga saya atau saudara, kita adalah musuh Allah. Apapun yang kita lakukan, selama kita hidup untuk sesuatu di luar Allah, maka kita adalah musuh Allah. Amin, saudara? Ingat akan anugerahnya. Kalau Dia tidak menyatakan kasih-Nya kepada kita saat kita mati dalam dosa, maka Ia tidak akan pernah mengasihi kita sama sekali. Dia justru memilih untuk mengasihi saudara dan saya, bahkan di saat kita masih berdosa. Karena anugerah Allah, Kristus telah mati bagi kita dan membenarkan kita di hadapan Allah. Amin. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ingat selalu akan kemurahan Allah itu. Yang kedua, saudara, berikan seluruh hidupmu kepada Allah. Bukan karena balas budi, tetapi karena status yang baru yang begitu berharga di dalam Kristus. Saudara perhatikan, oleh Injil
kita memperoleh identitas baru dan ambisi yang baru. Saya mengutip ini dari seorang pengajar Alkitab dan juga gembala di Australia, orang Indonesia, namanya Prof. Sensenjaya. Dia mengatakan begini, saudara. Injil menyatakan bahwa kita begitu bobrok di mata Allah hingga Yesus sampai harus mati bagi kita. Namun di saat yang bersamaan, saudara perhatikan, kita begitu berharga di mata Allah. Kita bobrok di mata Allah, tetapi di saat yang bersamaan kita berharga di mata Allah sampai-sampai Yesus rela mati bagi saudara dan saya. Amin. Kita bobrok dan berharga sekaligus karena Injil. Itulah sebabnya dia katakan setiap warga kerajaan Allah, saudara dan saya di dalam Kristus adalah manusia baru. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Manusia baru apa maksudnya? Identitasnya baru. Apa identitasnya? Dia, orang-orang di dalam Kristus tidak akan pernah arogan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia bobrok. Betul? Dan di saat yang bersamaan, identitas baru dalam Kristus, kita juga tidak akan pernah merasa minder. Karena apa, saudara? Karena kita tahu di hadapan Allah oleh Kristus kita berharga. Amin. Identitasnya baru, ambisinya baru. Di dalam Kristus, dia akan berfokus untuk apa? Menghadirkan kerajaan Allah tersebut di dunia. Berkolaborasi, katakan berkolaborasi. Bersinkronisasi. Bersama-sama dengan Allah. Dan mengikuti jejak Tuhan. Mengikuti jejak Kristus. Dan dalam melakukan itu dikatakan, saudara, ia tidak ambil pusing dengan apa yang orang katakan tentang dirinya. Saya berdoa, ini saudara bawa pulang dan saudara rengkuh ini sebagai identitas saudara. Apapun kata orang, kalau dipuji orang dia tidak terbang. Kenapa? Karena dia tahu di luar Kristus dia bobrok. Kalau dihina orang dia tidak tumbang. Kenapa, saudara? Karena dia tahu di dalam Kristus dia begitu berharga. Amin. Sebagai orang-orang yang memiliki status baru dalam Kristus, saudara, kita dapat memberikan seluruh hidup kita, seluruh hidup saudara dan saya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepadanya. Dan yang ketiga, saudara, ini yang bisa kita lakukan. Beri ruang untuk Roh Kudus mengerjakan transformasi. Dimulai dari mana, saudara? Dari pikiran kita. Perubahan bukan dari luar, perubahan dari dalam. Karena Allah yang menilai jauh ke dalam diri saudara dan saya. Sehingga perubahan kita, perhatikan saudara, adalah perubahan untuk menyenangkan Dia dan bukan untuk menyenangkan manusia. Oleh Roh Kudus, kita sadar akan dosa, kita menolak dosa, dan kita dituntun oleh firman. Beri ruang bagi Roh Kudus untuk mengisi kita dengan firman-Nya, sehingga kita dapat mengenal kehendak Allah. Amin. Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Ini yang bisa saudara bawa pulang. Sebagai respon terhadap anugerah Allah yang besar, kita perlu untuk melangkah bersama-sama dengan Roh Kudus. Katakan melangkah bersama-sama dengan Roh Kudus. Saudara tahu apa yang tersinkronisasi? Pikiran saudara dan kehidupan saudara. Pikiran kita selaras dengan apa yang Roh Kudus mau untuk kita lakukan sesuai firman. Dan semua langkah kehidupan kita, kehidupan saudara, keputusan kita setiap hari tersinkronisasi sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Ini yang bisa saudara lakukan. Pursue Christ exalting truth. Kejar kebenaran yang memuliakan Kristus. Saudara, akan ada begitu banyak sumber pengajaran firman Tuhan yang bisa saudara akses. Tetapi dengar baik, kejarlah semua yang pada akhirnya memuliakan Kristus. Bukan kebenaran yang memanfaatkan Kristus untuk kesuksesan, untuk kekayaan, untuk kesembuhan, untuk kesejahteraan. Tetapi kebenaran yang memuliakan Kristus, sekalipun itu pada akhirnya
mengikis sedikit demi sedikit dari keakuan kita, supaya sepenuhnya seluruh hidup kita persembahkan kepada Kristus. Untuk mengenal apa saudara? Mengenal kehendak Allah. Yang kedua yang bisa saudara lakukan yang terakhir, berdoa untuk kerendahan hati dan saudara merengkuh setiap kebenaran. Setiap kali firman Allah dinyatakan dalam hidup saudara, Tuhan katakan firman Allah ada untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki, menegur, mengoreksi setiap orang. Dan setiap kali firman itu sungguh-sungguh datang dalam hidup saudara, saudara membuka hati, firman akan menyinggung saudara, firman akan menghajar saudara, firman akan mungkin menusuk kedagingan hati saudara. Tapi izinkan, minta, ajar, minta Roh Kudus untuk mengajar kita memiliki kerendahan hati untuk bisa mengenal kehendak Allah. Dan pada akhirnya kita ditransformasi. Ada amin saudara? Semua bagi kemuliaan siapa? Soli Deo Gloria, bagi kemuliaan Kristus, bagi Dia saja. Sambil kita bangkit berdiri pagi hari ini, 3 pertanyaan refleksi saya bagi saudara pagi hari ini. Sudahkah kita menyadari akan betapa besarnya anugerah Allah yang telah mengerjakan keselamatan dan pembenaran kita di dalam Kristus? Dengar baik saudara, karena anugerah Allah, Kristus telah mati bagi kita bahkan di saat kita masih berdosa. Amin. Yang kedua adalah, adakah dosa atau adakah kebiasaan atau adakah prioritas lain, adakah kekhawatiran hidup yang hari ini mungkin menahan saudara, mungkin menahan saya, menahan kita untuk kita tidak mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Mungkin dalam pikiran kita berkata, oh itu bagian mereka yang lebih kudus, itu bagian mereka yang lebih rohani daripada saya, itu bagian mereka yang lebih tua umur rohaninya daripada saya. Tetapi dengar baik, firman Tuhan katakan, ini dorongan bagi saudara dan saya, bagi setiap kita, untuk mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Adakah dosa, adakah kebiasaan, adakah prioritas lainnya yang kita izinkan, adakah kekhawatiran hidup yang menahan kita untuk tidak memberikan seluruh kehidupan kita kepada Allah? Semua itu saudara, tidak ada bandingannya dengan apa yang telah Yesus kerjakan bagi kita. Amin. Dan terakhir, bersediakah saudara memberi ruang lebih banyak lagi, lebih besar lagi bagi Roh Kudus untuk mentransformasi pikiran kita sehingga kita dapat mengenal kehendak Allah? Perhatikan di sini saudara, ini pernyataan saya yang terakhir. Berapa banyak waktu yang saudara investasikan untuk mengejar kebenaran yang memuliakan Kristus? Silakan saudara jawab sendiri di hadapan Tuhan. Buat keputusan pagi hari ini, Tuhan, saya mau memberi ruang yang lebih lagi untuk saya bisa mengenal kehendak Tuhan. Bersediakah saudara untuk merendahkan hati dan diubahkan oleh firman Allah? Ada amin? Mari kita merespon ini dengan melakukan perjamuan kudus pagi hari ini. Siapkan elemen perjamuan saudara. Sudah, mari kita mengangkat roti kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu kami ada, dan karena anugerah-Mu Engkau membenarkan kami di dalam Kristus. Pagi hari ini ketika kami mengangkat roti ini, kami mengingat akan tubuh Kristus yang telah dikorbankan, yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. Tubuh yang mengalami kematian
supaya kami tidak dihukum mati oleh dosa. Kami mengangkat roti ini, dan biar pagi hari ini Tuhan, ini juga menjadi tanda bahwa kami bertobat dari semua dosa, dari semua kebiasaan, dari prioritas hidup yang salah, dari kekhawatiran hidup yang kami izinkan untuk menguasai hidup kami. Dan Tuhan, oleh tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang dikorbankan bagi kami. Ambil dan makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you. Mari kita mengangkat cawan berisi anggur ini. Bapa di sorga, kami berterima kasih setiap kali kami mengangkat cawan ini. Kami mengingat akan darah Yesus yang telah dicurahkan menjadi darah penebusan bagi kami. Oleh darah-Mu yang telah dicurahkan, kami memperoleh keselamatan. Oleh darah-Mu kami memperoleh kehidupan baru. Dan biar pagi hari ini Tuhan, ketika kami mengangkat cawan berisi anggur ini, kami berdoa, anggur yang hidup itu, anggur yang baru, anggur yang dicurahkan oleh Roh Kudus, biar itu memenuhi bejana hati kami, melimpahi setiap kami dengan anggur-Mu yang baru, supaya kami terus berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus untuk mengenal kehendak Allah, untuk senantiasa tersinkronisasi, bersama-sama mengikuti Engkau di dalam status yang baru yang Kau berikan bagi kami sebagai milik-Mu yang berharga. Terima kasih Tuhan, kami mengingat akan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi keselamatan dan bagi penebusan bagi banyak orang. Ambil dan minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita berdoa. Bapa, aku mengucap syukur pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri akan memeteraikan setiap kebenaran firman yang kami dengar pagi hari ini. Roh Kudus, amplify, perjelas, perkuat suara firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Perkataan hamba-Mu terbatas, tapi biarlah Roh Kudus Engkau yang akan terus bekerja dalam kehidupan kami masing-masing untuk menolong kami, memberikan seluruh kehidupan kami, mengingat akan kemurahan Engkau yang begitu besar, dan supaya kami terus berjalan bersama dengan Roh Kudus, membuka kehidupan kami, ruang yang lebih besar dalam hidup kami untuk Engkau bekerja seluas-luasnya. Bagi-Mu kemuliaan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Thank you Lord. Ini pujian kami untuk Engkau Tuhan. Worthy of every breath we could ever
Tuhan. Engkau yang memberi kami kekuatan. Engkau memberikan kami iman yang kuat, sehingga dengan iman yang kuat kami mempunyai keyakinan yang kokoh akan pribadi Engkau ya Tuhan. Aku berdoa saat ini Tuhan, Engkau terus membimbing kami, Engkau memberikan hikmat, pengertian bagaimana untuk kami mengerti akan hati dan tujuan Engkau yang Engkau percayakan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Engkau yang memberkati, menjaga dan melindungi kami. Dan Engkau yang terus membawa kami kepada apa yang Engkau inginkan untuk kami hidup dan menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih akan firman-Mu Tuhan. Aku berdoa firman yang telah dilepaskan tadi ditutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga firman itu tidak dicuri, dan firman itu akan tinggal tetap dalam hati dan pikiran kami. Firman itu akan hidup di dalam kehidupan kami. Pada waktu kami bekerja Tuhan, firman akan terlihat di dalam kehidupan kami. Dari cara kami berbicara, dari cara kami melakukan Tuhan, itu akan terpancar Tuhan, sebab ada firman Engkau yang menguasai akan pikiran dan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah Tuhan setiap kami yang hadir di pagi hari ini Tuhan. Engkau melihat, Engkau memberkati akan setiap pekerjaan, dan Engkau akan membuat itu berhasil. Dan Engkau memberkati setiap keluarga Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak muda dan pelajar, mahasiswa Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka rindukan, apa yang mereka harapkan, buatlah itu terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami pulang dalam damai sukacita Tuhan menyertai kami, dan kami hidup di dalam keberbuahan akan firman Engkau di dalam nama Yesus. Amin.